Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi terapeutik pada masing-masing tahapan usia. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah pada tahapan usia bayi dan anak. Kita awali dari yang pertama di sini mengenai komunikasi pada anak. Komunikasi pada anak di sini merupakan salah satu indikator perkembangan anak. Kita tahu pada bayi yang baru lahir, baik yang dilahirkan secara seksio sesaria maupun partus normal, yang dilakukan pertama kali adalah menangis. Kalau menurut teorinya maternitas, menangis kemudian bayinya tidak biru, ya, itu adalah bayi yang sehat. Tapi kalau kita melihat dari teorinya komunikasi, itu adalah menangisnya anak sebagai bentuk komunikasi terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan oleh bayi tersebut. Apa yang ingin dikomunikasikan? Ketika bayi tersebut masih di dalam perut ibunya, di dalam kandungan ibunya, dia selalu merasa hangat. Begitu ya, ada cairan amnion yang melindungi, ya, walaupun ibunya bergerak ke sana kemari, tidur miring kanan miring kiri, bayi tetap merasakan nyaman karena ada cairan amnion yang melindungi. Kemudian selalu diberikan nutrisi yang cukup oleh ibunya, ya, dia merasa nyaman di dalam kandungan. Kemudian ketika dia lahir, yang dia lakukan pertama kali adalah menangis. Nah, menangisnya ini adalah bentuk komunikasinya bayi. Dia ingin mengkomunikasikan bahwa ada rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyamannya apa? Dia merasa dingin, ya. Berbeda cuacanya dengan yang ada di dalam perut ibunya. Cara dia berkomunikasinya adalah dengan cara menangis, ya, agar orang-orang sekitarnya segera menolongnya. Nah, biasanya kalau bayi yang baru lahir kemudian menangis, setelah dipotong tali pusatnya kemudian ditaruh di dada ibu untuk dilakukan inisiasi menyusui dini. Nah, ketika bayi tersebut diletakkan di dada ibu, biasanya dia kemudian akan diam kembali karena merasakan hangat, ya, bersentuhan dengan ibunya yang baru melahirkan, gitu ya. Nah, itu adalah bentuk komunikasi pada bayi yang baru lahir dengan cara menangis. Kemudian bayi selanjutnya akan tetap menangis ketika dia ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, gitu ya. Entah dia merasa lapar, entah dia merasa tidak nyaman di tubuhnya, gatal atau merasakan sakit, dia akan tetap menangis. Kemudian seiring berjalannya waktu, ketika dia usia 1 bulan, gitu ya, dia mulai bisa tersenyum, ya, dengan merespon orang lain yang mengajak dia untuk tersenyum, gitu ya. Kemudian nanti usia 2 bulan dia sudah mulai sedikit bergumam, gitu ya, berceloteh, ya, bersuara yang bukan suara tangisan tetapi bersuara, gitu ya, suara gembira, ya, suara senang. Kemudian nanti ketika dia usia 6 bulan, dia sudah mulai mengeluarkan kata-kata pertamanya, biasanya ya, mama, papa, dada, gitu ya, babling seperti itu. Kemudian nanti tahun demi tahun dia akan bertambah bagaimana cara berkomunikasinya dengan orang lain, dan akhirnya bayi tersebut yang tadinya hanya bisa menangis bisa berbicara. Nah, itulah kenapa di sini kemampuan komunikasi bayi merupakan salah satu indikator dari perkembangan anak. Kemudian, komunikasi anak sangat mempengaruhi tingkat perkembangan anak dalam beraktivitas dengan lingkungannya. Ya, jadi anak yang mampu berkomunikasi dengan baik pada orang lain, gitu ya, dia bisa menyampaikan entah itu dengan tangisan, entah itu dengan celotehan, entah itu dengan tertawa, dengan bergumam dan sebagainya. Itu akan sangat berpengaruh pada lingkungan sekitarnya untuk merespon apa yang sedang dikomunikasikan oleh anak, ya. Sehingga ketika anak menangis, ya, ibunya akan berespon, memeluk dia atau mengajak bermain, ya, sehingga anak
tidak bosan ya, akhirnya tidak menangis lagi dan menjadi tertawa gitu ya. Kemudian ketika dia menangis lagi, ibunya mengajak jalan-jalan. Jadi anak beraktivitas di luar rumah ya, melihat di alam sekitarnya, dia mulai berinteraksi dengan alam sekitarnya. Nah, ini adalah komunikasi pada anak yang merupakan indikator dari perkembangan anak, dan ini sangat penting sekali. Nah, sekarang kita masuk pada bentuk komunikasi prabicara. Di sini komunikasi prabicara merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh bayi dan anak sebelum mereka pandai berbicara atau mampu berbicara seperti halnya orang dewasa. Di sini sifat dari komunikasi prabicara hanya sementara. Kenapa di sini sementara? Karena hanya digunakan sebelum anak ini pandai berbicara. Dan sebaiknya ditinggalkan apabila kegunaannya sudah berakhir. Ya, ini pada komunikasi prabicara. Tapi pada beberapa anak, bahkan ada yang sudah remaja, dewasa, ada yang masih menggunakan komunikasi prabicara, gitu ya. Pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan untuk permainan atau pada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita berkomunikasi dengan bicara, gitu ya. Sehingga kita menggunakan isyarat atau ekspresi emosional atau bahkan menangis. Kalau celoteh mungkin sudah tidak ya, kalau sudah dia bisa berbicara. Kemudian biasanya bentuk komunikasi prabicara di sini dialami selama usia 1,5 tahun ke atas. Pertama ya, jadi 18 bulan pertama gitu ya. Ketika dia lapar ya, dia menangis begitu ya, atau dia kecap-kecap mulutnya. Ketika dia melihat orang yang makan, dia juga kecap-kecap, artinya dia ingin mencicipi makanan tersebut ya. Kemudian ketika dia nggak nyaman, dia juga menangis begitu ya. Ketika dia senang, dia tertawa gitu ya. Jadi ini dialami pada anak usia 1,5 tahun pertama atau 18 bulan pertama. Biasanya setelah 18 pertama, anak ini sedikit demi sedikit, kata demi kata, dia sudah mampu menirukan apa yang dibicarakan oleh orang dewasa. Walaupun mungkin hanya satu kata, kemudian nanti meningkat 2 kata dan bisa menjadi kalimat. Di sini bentuk-bentuk komunikasi prabicara ada tangisan, ada celoteh, gitu ya, ada isyarat, dan ada ekspresi emosional. Ya, seperti kita lihat pada gambar di sini, kalau lapar ya, pada masing-masing anak ekspresinya beda-beda. Yang bisa mengenali ekspresi emosional anak ini biasanya orang tuanya. Kalau ekspresinya begini, ini artinya anak ingin menyampaikan rasa lapar. Kalau ekspresinya begini, anak ingin menyampaikan dia sedang ngantuk. Ya. Kemudian kalau ekspresinya mukanya jelek ya, hampir menangis, berarti ada sesuatu yang tidak nyaman. Biasanya yang mengerti orang-orang yang terdekat gitu ya, orang-orang yang sering berinteraksi dengan anak, orang yang menjadi pengasuhnya anak tersebut. Kita coba bahas satu persatu dari yang pertama, yaitu tangisan. Di sini melalui tangisan, anak ini memberitahu kepada lingkungan sekitarnya tentang kebutuhannya, seperti rasa lapar, rasa dingin, gatal, ya, panas, lelah, ngantuk. Nah, itu disampaikan lewat menangis. Dan orang yang ada di sekitarnya itu biasanya paham betul gitu ya. Kalau bayi menangisnya suaranya seperti ini, cara menangisnya berarti ini lapar. Kalau suara menangisnya seperti itu berarti ini dingin. Ya, orang-orang yang ada di sekitarnya biasanya sangat peka dengan suara tangisan anak. Ya, kalau suaranya sampai menjerit, ini berarti ada sesuatu yang tidak nyaman di anak, misalkan rasa sakit atau habis terbentur kepalanya dan sebagainya. Jadi orang sekitar ini sangat paham betul dengan suara tangisan anak, karena suara tangisan anak saat lapar, dingin, panas, sakit itu berbeda. Kemudian jika kebutuhan bayi ini sudah terpenuhi, dia akan kembali tenang. Selanjutnya, frekuensi tangisan ini akan menurun sejalan dengan meningkatnya kemampuan bicara. Jadi pada anak yang sudah mampu berbicara, dia akan menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan ini dengan berbicara, tidak dengan tangisan.
Atau terkadang karena masih anak-anak dia menyampaikan dengan tangisan plus bicara. Ya, jadi sakit misalnya ya, dia menangis sambil berbicara. Atau kalau misalkan dalam kondisi tidak sakit, misalkan dia ingin makan, dia ingin minum, dia sampaikan dengan berbicara ya. Jadi ini adalah tangisan anak sebagai bentuk komunikasi anak terhadap lingkungan sekitarnya. Yang berikutnya di sini adalah ocehan dan celoteh. Biasanya pada bayi-bayi usia 2 bulan dia sudah mulai mengeluarkan ocehan gitu ya. Dan sebagian ocehan ini nanti akan berkembang menjadi celoteh gitu ya. Dan sebagian lagi juga akan hilang gitu ya. Celoteh di sini merupakan mekanisme otot saraf bayi yang sedang berkembang gitu ya. Jadi celoteh di sini juga mendorong keinginan berkomunikasi bayi dengan orang lain ya. Kemudian lama-lama nanti dari celotehan ini akan menjadi babbling gitu ya. Pada usia 6 bulan baba ya, papa gitu ya, walaupun celotehnya nanti juga masih ada gitu ya, sampai bayi ini atau anak ini mampu menirukan bicara orang dewasa. Yang berikutnya lagi di sini adalah isyarat gitu ya. Di sini isyarat merupakan gerakan anggota badan tertentu yang berfungsi sebagai pengganti atau pelengkap bicara. Di sini ada beberapa contoh isyarat yang dikeluarkan oleh bayi. Yang pertama di sini adalah mendorong puting susu dari mulut. Nah, ketika bayi ini sudah kenyang menyusu gitu ya. Atau ada pada beberapa bayi ini dia tidak mendorong puting susunya tapi memainkan puting susunya, kadang dengan menggigit atau dengan melepas kemudian menangkapnya lagi, melepas menangkapnya lagi ya. Jadi pada masing-masing bayi ini berbeda. Kemudian tersenyum ya ketika dia senang, atau mengacungkan tangan, atau misalkan kalau dia ngantuk itu kucek-kucek matanya dengan tangannya gitu ya. Kemudian menggeliat, meronta, menangis selama berpakaian dan juga mandi. Misalkan melotot ketika dia kaget gitu ya. Kemudian menggerakkan tangan dan kaki secara bersamaan ketika dia kaget dan sebagainya. Jadi banyak sekali isyarat-isyarat yang dikeluarkan oleh bayi untuk dia merespon apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang terakhir dari bentuk komunikasi prabicara pada bayi adalah ungkapan emosional. Di sini ungkapan emosional dilakukan bayi melalui perubahan tubuh dan roman muka. Contohnya pada kondisi gembira, bayi akan mengendurkan badan, ya, mengangkat kaki dan tangan. Jadi tangan dan kaki ini diangkat, digerak-gerakkan berkali-kali ya, tanda dia sedang senang, kemudian tersenyum gitu ya. Itu yang dilakukan bayi ketika dia mengungkapkan rasa gembiranya. Kemudian ketika dia sedang kesal, sedang marah, sedang tidak senang ya, dia akan menegangkan badan gitu ya. Kemudian gerakan membanting tangan kaki, roman muka yang tegang, dan juga dia menangis. Nah, ini adalah ungkapan emosional pada bentuk komunikasi prabicara. Nah, sekarang kita masuk pada komunikasi sesuai tingkat perkembangan anak. Yang pertama yaitu pada masa bayi. Di sini tadi sudah dibahas di slide-slide sebelumnya, ada banyak bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan pada masa bayi, begitu ya. Contohnya di sini bayi akan tersenyum dan mendekat bila situasi menyenangkan, dan akan menangis bila tidak menyenangkan. Misalkan dia akan tersenyum kalau bayi sudah bisa merangkak, dia akan mendekat pada hal-hal yang membuat dia senang, misalkan ada mainan, ada sesuatu yang membuat dia menarik, begitu ya. Kemudian akan menangis bila tidak menyenangkan, gitu ya. Ketika sakit, ketika lapar, ketika gatal. Jadi ketika dia merasa tidak nyaman, dia akan memberikan komunikasi terhadap lingkungan sekitarnya dengan cara menangis. Dan kemudian bayi ini akan merasa tenang dengan kontak fisik yang dekat. Ya, jadi misalkan dipeluk oleh ibunya ketika dia menangis ya, sambil dielus-elus punggungnya ya. Kemudian sambil diberikan suara yang lembut, tenang ya. Meskipun kata-kata tersebut tidak dimengerti oleh bayi ya, dia akan merasa tenang. Kalau bayi yang normal ini akan kembali tenang dalam waktu yang cepat. Kemudian
bayi yang sudah lebih besar, dia akan memusatkan perhatian pada dirinya dan ibunya. Untuk itu, orang tua harus mengawasi reaksi bayi ketika dia bersama dengan orang lain. Nah, biasanya karena bayi ini sudah terbiasa dengan orang-orang terdekat, ibunya ya, atau pengasuhnya, ketika dia bermain dengan orang lain atau bersama dengan orang lain, ini ada bayi-bayi yang dia langsung mau gitu ya. Ada bayi-bayi yang melalui proses menangis dulu baru kemudian mau. Nah, ini harus diawasi. Jadi kalau orang tua mengerti bagaimana kondisinya bayi dan kemudian ingin ada orang lain yang mengajak bermain bayi, orang tua harus punya antisipasi. Bayi ini biasanya langsung mau kalau sama orang lain. Bayi ini butuh pendampingan dulu ketika akan bersama orang lain. Jadi orang tua harus senantiasa mengetahui ya kondisi dari bayinya, gitu ya. Ketika dia bersama orang lain kemudian dia menangis, orang tua harus mengerti bahwa menangisnya bayi ini itu merupakan bentuk komunikasinya bahwa dia tidak nyaman bersama orang yang asing, bersama orang yang baru. Nah, maka itu orang tua harus tanggap, ditemani terlebih dahulu sampai anak tersebut kenal dengan orang yang asing tersebut. Ya, ini adalah komunikasi pada masa bayi. Kemudian yang berikutnya pada masa toddler dan prasekolah gitu ya. Pada masa toddler ini anak sudah bisa berkomunikasi ya dengan menirukan apa yang dibicarakan oleh orang dewasa meskipun hanya satu kata. Misalkan mimi gitu ya, mam, mama, kemudian dada atau menyebutkan nama-nama binatang, burung, walaupun mungkin kalimatnya belum jelas gitu ya, katanya belum jelas. Nah, ini sudah mampu berkomunikasi. Baik itu yang verbal maupun yang non-verbal. Nanti dengan meningkatnya usia, di usia prasekolah gitu ya, usia prasekolah itu biasanya usia playgroup, usia TK, dia sudah bisa merangkai kalimat gitu ya, walaupun ada beberapa anak yang masih kurang jelas penyampaiannya, ada beberapa anak yang sudah jelas penyampaiannya. Kemudian dia masih bersifat egosentris ya, jadi hanya melihat dari sudut pandang diri sendiri. Kemudian ketika kita sebagai seorang perawat ingin memeriksa bayi, memeriksa toddler atau anak prasekolah di sini, kita harus berkenalan dulu ya dengan anak tersebut. Jadi misalkan kita kenalkan alat-alat periksanya ya agar anak ini tidak merasa takut ya, agar anak ini juga kenal dengan perawat, bahwa perawat adalah orang yang akan membantu dia ketika sakit dan tidak merasa asing. Kemudian ketika kita berkomunikasi dengan anak ya, ketika kita memeriksa anak di sini, gunakan kalimat yang singkat saja, kata-kata yang familiar dan pendek. Jadi kalimatnya tidak terlalu panjang karena anak belum bisa mengerti dengan kalimat yang terlalu panjang ya. Yang berikutnya adalah masa usia sekolah. Nah, di sini masa usia sekolah ini adalah masa SD ya, anak-anak SD. Nah, di sini ketika kita sebagai seorang perawat dan sedang merawat anak usia sekolah di sini, anak SD, kita bisa berkomunikasi dengan mereka dengan cara mengajak mereka untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Misalkan, takut nggak dirawat di rumah sakit, gitu ya, senang tidak dirawat di sini, apa yang membuat takut dan sebagainya. Kita sudah bisa bertanya pada anak, dan anak ini biasanya sudah bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan ketika dia dirawat atau diperiksa oleh perawat. Kemudian pada masa ini anak sudah dapat memahami penjelasan sederhana dan mampu mendemonstrasikan. Misalkan kita sedang memeriksa anak, minta tolong tangannya diangkat ke atas, saya mau memeriksa bagian ketiak dan sebagainya. Nah, itu anak sudah mampu untuk mengerti dan mengikuti instruksi dari perawatnya. Kemudian minta tolong kakinya diangkat. Nah, anak sudah mampu mengikuti. Jadi ini untuk anak usia sekolah. Berikut ini adalah komunikasi terapeutik dengan anak. Jadi di sini ada beberapa cara yang terapeutik ketika kita berkomunikasi dengan anak. Jadi kalau misal kita sebagai seorang perawat yang akan merawat anak begitu ya, ketika kita berkomunikasi kita harus memperhatikan nada suara yang pertama. Ya, jadi
nada suara kita harus yang ceria ya, yang menyenangkan gitu ya. Nada suara kita tidak sama ketika kita berbicara dengan pasien yang sudah dewasa ya. Harus seperti nada suara misalkan guru-guru TK gitu ya. Jadi walaupun kita perawat tapi nada suara kita harus nada suara yang menyenangkan gitu ya. Jadi misalnya, halo selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Ya, jadi dengan suara yang membuat anak ini merasa tidak takut ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengalihkan aktivitas. Jadi sambil kita memeriksa anak ya, misalkan memeriksa suhunya atau sedang memberikan obat lewat infus ya, biarkan anak ini melakukan aktivitas yang sedang dia lakukan ya. Jadi misalkan sambil melihat YouTube mungkin ya, atau melihat televisi atau bermain dengan mainannya yang ada di rumah sakit, nah itu dibiarkan saja. Jadi agar anak ini tidak fokus dengan tindakan yang sedang kita lakukan. Ya, hal yang harus diperhatikan berikutnya di sini adalah jarak interaksi. Maksudnya di sini adalah ketika seorang perawat sedang memeriksa atau merawat anak, usahakan jaraknya ini diperhatikan gitu ya. Misalnya kita harus membungkuk ke arah anak ya, karena anak ini secara postur lebih kecil dari kita. Kemudian ketika anak ini tidur dirawat di rumah sakit ya, kita bisa memeriksa atau merawat anak dengan kita duduk di sebelahnya ya. Jadi jarak ini juga sebagai salah satu cara yang terpetik dalam kita berkomunikasi dengan anak. Kemudian yang berikutnya adalah ungkapan marah. Pada kondisi-kondisi tertentu dalam proses hospitalisasi atau anak sedang dirawat di rumah sakit, ada kondisi-kondisi anak ini merasa tidak nyaman, jengkel, tidak suka, ya karena mungkin terlalu lama di rumah sakit, karena rasa sakitnya. Nah, kita sebagai seorang perawat, berikan kesempatan anak ini untuk mengekspresikan apa yang membuat dia tidak nyaman, yang membuat dia marah dan sebagainya. Kita tanya kepada mereka, kenapa kok wajahnya cemberut, kenapa kok pingin pulang terus. Jadi kita tanya ke anak tersebut gitu ya. Kemudian kita berikan solusi-solusi agar anak ini mampu atau betah di rumah sakit. Kemudian yang berikutnya adalah sentuhan gitu ya. Kalau misalkan anak yang sedang kita rawat ini takut ya dengan perawat, kita bisa sampaikan ke orang tua, ibu ketika nanti saya sedang merawat anak ibu ya, ketika anak ibu merasa takut atau sakit dan menangis, ibu bisa peluk anak ibu ya, bisa dielus kepalanya agar anak ini merasa nyaman. Jadi kita bisa sampaikan ke orang tuanya agar anak ini nyaman ketika sedang dalam proses perawatan, misalkan sedang diinfus atau sedang dirawat luka atau sedang diberikan suntikan lewat intravena. Berikut ini adalah teknik-teknik berkomunikasi pada anak. Ada dua teknik di sini, yaitu teknik verbal dan teknik nonverbal. Di sini untuk teknik verbal ada teknik orang ketiga, kemudian neurolinguistic programming atau NLP, kemudian fasilitative responding, ada storytelling, ada bibliografi, dan ada juga mimpi. Yang pertama di sini untuk teknik verbal yaitu teknik orang ketiga. Di sini teknik orang ketiga adalah mengungkapkan ekspresi perasaan orang ketiga. Kalau di Indonesia orang ketiga ini diistilahkan dengan dia atau mereka. Contohnya di sini perawat mengatakan pada anak yang sedang dirawat, terkadang bila seseorang itu sakit, ada perasaan marah, perasaan sedih ya, karena tidak bisa berbuat seperti orang yang lain sedang lakukan, tidak bisa bermain, tidak bisa sekolah. Nah, kemudian perawat melanjutkan, apakah kamu juga merasakan hal yang seperti itu? Itu adalah contoh dari teknik orang ketiga. Jadi kita memancing pasien anak yang sedang kita rawat ini dengan teknik orang ketiga untuk menyampaikan apa yang sedang dirasakan oleh anak yang sedang kita rawat. Yang berikutnya di sini adalah neurolinguistic programming. Jadi dengan menggunakan sensori yang sama,
perawat dapat meningkatkan hubungan dan mengkomunikasikan informasi yang lebih efektif ke pasien yang sedang dirawat. Contohnya begini, ceritakan sama saya tentang apa yang kamu lihat di rumah sakit ini, atau ceritakan pada saya tentang apa yang kamu lihat. Nah, misalkan yang dilihat ini tidak ada di rumah sakit. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang kamu dengar yang membuat kamu menjadi takut ketika dirawat di rumah sakit. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat yang menggunakan sensori. Jadi apa yang kamu lihat berarti sensori mata, apa yang kamu dengar berarti sensori pendengaran. Yang berikutnya di sini adalah fasilitative responding, ya. Jadi kita merespon yang bisa memfasilitasi apa yang ingin disampaikan oleh pasien anak kita. Misalkan ada pasien anak yang menyampaikan ke kita sebagai seorang perawat, saya benci ke rumah sakit dan mendapat banyak suntikan. Nah, respon kita sebagai perawat, kita bisa menyampaikan seperti ini. Apakah kamu merasa takut di rumah sakit karena kamu mendapatkan banyak suntikan? Nah, seperti itu. Jadi untuk lebih memperjelas apa yang ingin diekspresikan oleh anak yang sedang kita rawat. Yang berikutnya masih teknik verbal di sini, yaitu biblioterapi. Jadi biblioterapi di sini melibatkan penggunaan buku-buku ya dalam rangka proses terapeutik. Jadi contohnya ketika kita ingin membantu mengekspresikan perasaan anak ketika dirawat di rumah sakit atau anak yang sedang sakit, bisa menggunakan buku. Nah, jadi misalkan kita carikan buku-buku yang berkaitan dengan sesuatu yang di rumah sakit ya, atau dengan anak sakit, kita minta anak tersebut untuk membaca atau kita bacakan ceritanya, kemudian kita sama-sama diskusikan dengan anak tersebut pesan moral apa yang didapat dari buku tersebut, ya, sehingga anak nanti bisa mengungkapkan perasaannya ketika dia dirawat di rumah sakit, dan juga mampu membantu anak yang tadinya mungkin takut dirawat di rumah sakit menjadi tidak takut lagi. Ini adalah salah satu contoh penggunaan buku dalam proses biblioterapi. Yang berikutnya di sini adalah storytelling. Jadi kita sebagai seorang perawat meminta anak untuk bercerita, gitu ya, tentang apa saja yang dia rasakan, baik itu perasaan marah, perasaan sedih, perasaan jengkel, perasaan tidak suka, perasaan takut, atau perasaan senang, baik itu ketika dia dirawat di rumah sakit maupun ketika anak ini berada di rumah, gitu ya. Dan anak ini juga diminta bercerita hal-hal yang dia lihat, hal-hal yang dia dengar, baik anak ini ketika di rumah sakit maupun ketika di rumah. Nah, dari ceritanya anak ini nanti perawat bisa menggali, gitu ya, apa sebenarnya yang sedang dialami oleh anak yang sedang dirawat oleh perawat. Yang terakhir di sini adalah mimpi. Nah, mimpi di sini adalah mimpi yang dialami oleh anak ya, bukan mimpinya perawat. Di sini mimpi dapat digunakan oleh perawat untuk mengidentifikasi adanya perasaan bersalah, perasaan tertekan, perasaan jengkel atau perasaan marah yang mengganggu anak sehingga terjadi ketidaknyamanan. Jadi ketika anak menceritakan kepada kita tentang mimpi yang dialaminya, nah dari situ kita bisa menggali ya, atau bisa mendapatkan informasi tentang perasaan-perasaan yang dialami oleh anak yang sedang dirawat. Teknik yang berikutnya untuk berkomunikasi pada anak di sini adalah teknik nonverbal. Di sini ada beberapa contoh yang digunakan pada teknik nonverbal, yaitu yang pertama adalah menulis. Jadi kita bisa minta anak yang sedang kita rawat ini untuk menuliskan hal-hal apa yang menyenangkan, hal-hal apa yang tidak menyenangkan terkait dengan proses perawatan, atau terkait dengan penyakit yang sedang diderita anak, atau terkait dengan hal-hal di luar penyakit, misalkan kehidupan sekolah atau kehidupan bermain dia di rumah, gitu ya. Jadi minta anak ini untuk menulis. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu apa yang dirasakan anak, ya, apa yang membuat anak ini tidak senang, ya. Yang berikutnya adalah menggambar.
minta anak untuk menggambar. Kemudian setelah dia menggambar, minta anak ini untuk menuliskan apa maksud dari gambar tersebut. Ya, dari situ kita bisa tahu anak ini sedang mengekspresikan sesuatu apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah gerakan gambar keluarga gitu ya. Jadi menggambar anggota keluarganya ya. Dari situ nanti kita juga bisa melihat anak ini terhadap keluarganya itu bagaimana, memandang keluarganya itu bagaimana. Kemudian yang selanjutnya sosiogram. Kemudian menggambar bersama keluarga, jadi bersama-sama keluarga yang lain, bersama ayah dan ibunya menggambar. Kemudian yang teknik berikutnya adalah bermain. Ya, jadi bersama dengan anak yang lain yang sedang sakit atau bersama dengan perawat yang lain, kita melakukan permainan terhadap anak. Ya, ini adalah contoh teknik nonverbal ketika kita berkomunikasi pada anak. Demikian teknik komunikasi terapeutik pada bayi dan anak. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.